Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah berpernah kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam salah satu hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melakukan pengajian kita dalam masalah ahkamul rahmi atau hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pegadaian. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan definisi daripada ar-rahmi atau pegadaian, baik menurut bahasa maupun menurut istilah syarak. Begitu juga pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sifat rahmil ammah, karakter dari akad pegadaian secara umum yang membedakannya dengan akad-akad muamalah yang lainnya. Begitu juga pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa ar-rahmu atau pegadaian ini masuk kepada dua kategori atau masuk ke dalam dua kategori akad di dalam syariat sekaligus. Dia di satu sisi bisa bermakna akad tabaruc atau akad komersil, karena tujuannya membantu orang yang membutuhkan uang dengan jaminan dan tanggungan barang-barang tertentu. Tetapi di satu pihak juga syariat mengizinkan membuka pintu agar ar-rahmu ini menjadi akad biwadin, akad komersil. Artinya melalui pegadaian ini diizinkan juga dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kepada kreditur atau pihak yang menerima barang gadai untuk
mengambil keuntungan melalui akad gadai yang telah disepakati dengan pihak debitur atau penagih. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah mulai pada malam ini dan seterusnya kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dengan subtema berikutnya, masyru'iyatuhu wa hukmuhu, dalil disyariatkannya pegadaian di dalam syariat, begitu juga hukum dari pegadaian itu sendiri di dalam Islam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Fakhr Suhaimi menjelaskan juga kepada kita ar-rahmu masyru' bil Qur'ani wa sunnati wal ijma'i. Adapun pegadaian di dalam Islam, masyru' syariatnya itu atau dalilnya itu bisa kita temukan baik dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi maupun ijma' kesepakatan para ulama. Al-Quran ada dalil kebolehan pegadaian di dalam Al-Quran kita bisa temukan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 285, Faqauluhu ta'ala wa kuntum ala safarin wa la tajidu katiban falihadzal maqrudah fa in amina ba'dun ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah wa la takun syahadah wa man yaktumha fa innahu athim qawluhu wallahu bima ta'maluna basir. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian dalam sebuah perjalanan jauh dan kemudian kalian kehabisan bekal, butuh uang untuk mencukupi perbekalan dalam perjalanan, walau tajidu katiban, sedangkan utang di dalam syariat membutuhkan pencatatan. Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya Al-Baqarah 284 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan satu utang piutang sampai tempo tertentu, maka catat atau tulislah akad utang piutang tersebut. Ada perintah Bapak ya, untuk kita mencatatkan utang piutang yang kita lakukan bersama dengan kreditur ataupun debitur kita. Bagaimana halnya dalam perjalanan jauh? Ini dalam keadaan 1400 tahun yang lalu, di mana orang yang pintar baca tulis itu jumlahnya terbatas sekali. Dulu orang tidak semua bisa baca tulis seperti di zaman kita sekarang. Kalau kita sedang dalam keadaan mungkin kita tahu di daerah kita yang bisa baca tulis, kita bantu kepada mereka untuk mencatatkan utang-utang antara kita dengan pihak debitur kita. Tetapi di zaman dahulu, di zaman turunnya wahyu, orang yang pintar baca tulis itu langka betul. Maka jika dalam perjalanan, wa in kuntum ala safarin wa la tajidu katiban, dan tidak ada yang bisa baca tulis untuk mencatatkan utang-utang antara seorang kreditur dengan debitur, farihan dan makrudah. Lakukan utang-utang itu dengan cara menahan barang yang diagunkan dalam transaksi utang-utang tersebut. Jadi ringkasnya, sederhananya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akan arahmu atau akan pegadaian itu utang piutang dengan jaminan atau utang piutang dengan ampunan yang disepakati antara kedua belah pihak, antara kreditur dan debitur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setiap akad utang piutang dengan barang ampunan yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Wallahu. Kemudian ayat tadi dijelaskan kepada kita oleh Syekh Fakhr Suhaimi dengan pendekatan fikih,
Warahmu bi'ittifaqil fuqaha jaizun fil hadari wasafari. Meskipun di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebut wa in kuntum ala safarin, jika kalian dalam perjalanan jauh, tetapi yang disepakati oleh para fuqaha gadai atau berjalan dalam bahasa jaizun fil hadari wasafari, boleh dilakukan, boleh ditransaksikan oleh umat Islam baik dalam keadaan safar atau perjalanan jauh maupun fil hadari dalam keadaan pergi. Nah, bagaimana penjelasannya? Tadi kan Allah cuma sebut wa in kuntum, jika wa in kuntum ala safarin, jika kalian dalam perjalanan jauh. Nah, baru kemudian diizinkan kalau kita melakukan transaksi pegadaian. Oleh sebab itulah hal ini tidak disepakati oleh dua kelompok ulama, khilafan lil mujahidin wa tahiriyati. Imam Mujahid dan ulama-ulama yang beraliran Tahiriyah itu Bapak itu di zaman Islam berkembang di Andalusia, ada satu mazhab fikih yang berkembang di sana, dan itu menjadi mazhab fikih yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Spanyol di sana itu. Nama mazhab fikihnya At-Tahiriyah, didirikan oleh seorang ulama yang bernama Imam Abu Dawud Al-Tahiri, punya murid yang sangat terkenal namanya Imam Ibnu Hazm Al-Tahiri. Beliaulah yang mengembangkan pemahaman di dalam mazhab At-Tahiri di dalam dua kitabnya, kitab Al-Muhalla yang membahas dalam fikih, kitab fikih tebal sekitar 8 jilid, satu-satunya jilid itu 800 sampai 1000 halaman. Satu lagi beliau mengarang satu kitab usul fikih menurut mazhab At-Tahiri, diberi judul Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Dua kitab itulah Bapak Ibu yang menjadi referensi atau rujukan utama umat Islam yang bermazhab At-Tahiri. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang mengamalkan mazhab At-Tahiri. Menurut Imam Mujahid dan ulama-ulama yang berpahaman Zahiri, kebolehan gadai hanya dalam keadaan safar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa in kuntum ala safarin. Maka dalam keadaan mungkin kita tak boleh melakukan akad pegadaian. Sedangkan para ulama menyepakati bahwasanya sebagaimana gadai itu dibolehkan oleh Allah dalam keadaan safar, begitu juga halnya dibenarkan untuk kita lakukan dalam keadaan mungkin. Bagaimana penjelasan jumhur sehingga mengembangkan makna kebolehan daripada gadai tidak hanya dalam keadaan safar, tapi juga bahkan boleh dilakukan dalam keadaan mungkin. Hal ini kemudian dipahami oleh para ulama li'titlaqi masyru'iyyatihi bis sunnah, karena terbelakang kebolehan kita melakukan akad pegadaian di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita nanti Bapak Ibu di dalam sunnah, dan sebagaimana yang disepakati juga oleh para ulama, sunnah itu kan fungsinya membayyin lima ajmalatihil Quran, sebagai penerang, sebagai penjelasan yang lebih detail terhadap keterangan yang disampaikan secara umum di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, keterangan-keterangan syariat itu secara umum saja, tapi detailnya itu kita temukan di dalam hadis Nabi. Al-Quran misalnya ya, contoh yang lain, Al-Quran cuma perintahkan kita sholat, cuma perintahkan kita zakat, tapi bagaimana sholat itu dilakukan tidak dijelaskan. Tidak ada satu ayat yang menjelaskan bahwa untuk pertamanya takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, itu kita dapatkan di dalam hadis Nabi. Al-Quran mewajibkan kita zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, tapi ukuran kadar zakat fitrah yang kita bayar itu berapa? Tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Berapa nisab, berapa haul dari zakat mal yang wajib kita tunaikan, juga tidak bisa kita temukan di dalam Al-Quran.
semuanya itu kita temukan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para jumhur ulama meskipun di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebut kebolehan kita melakukan transaksi pegadaian dalam keadaan safar, tapi karena banyak sekali hadis Nabi yang menjelaskan kebolehan kita melakukan pegadaian meskipun kita dalam keadaan mukim, sebab itulah para ulama menyepakati bolehnya Allah mujahizun fil hadari wasafari, kebolehan kita melakukan transaksi pegadaian boleh saat dalam keadaan mukim, sebagaimana juga boleh saat kita dalam keadaan safar. Bapak Ibu, cerita hadis yang paling sering disampaikan oleh para pembalik kita, Darah atau rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamu iddal Yahudi biqabdin minasyamiri qabla mauti. Saat Rasulullah wafat atau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ahli waris Nabi masih harus menebus baju dirham, baju zirahnya, baju perang yang terbuat dari besi yang digadaikan oleh Nabi sebelum beliau wafat untuk ditukarkan dengan beberapa karung gandum. Nah, jadi Nabi butuh gandum untuk bahan makanan pokoknya, tapi tidak punya duit, maka dijamin sama Nabi baju dirhamnya, baju sirahnya, baju perangnya kepada orang Yahudi. Padahal Nabi tidak dalam keadaan safar, beliau dalam keadaan bermukim di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini dalil yang paling sering dipakai atau disampaikan oleh para ulama tentang pegadaian yang dulu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak dalam keadaan safar, tapi bahkan beliau melakukan itu saat dalam keadaan mukim. Sekaligus Bapak Ibu, dari sini kadang-kadang kita bertanya-tanya kenapa Nabi sampai seperti itu, ya? Padahal kalau Nabi minta gandum sama sahabat, dan mungkinlah para sahabat yang terkasih Bapak Ibu. Kita saja yang bukan Nabi, kalau mau untuk beras minta ke tetangga sebelah rumah pasti dikasih, ya, apalagi Nabi, panutan, junjungan, orang yang sangat dicintai oleh umatnya. Jangankan gandum Bapak Ibu, nyawa pun dipertaruhkan oleh para sahabat untuk Rasulullah. Nah, tapi itulah kerendahan hati Rasulullah. Nabi Muhammad salah satu sifat beliau Bapak Ibu, Jabrul Khatib. Jabrul Khatib itu orangnya gak enakan. Kalau harus memberatkan dan memberatkan umat, itu bukan sifat Nabi. Jadi Rasulullah itu paling suka untuk membuat repot para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad bukan tipikal orang yang menikmati fasilitas yang dimanjakan dari para sahabatnya. Itu bukan karakternya Nabi. Maka meskipun beliau seorang pemimpin, ya, tapi untuk kebutuhan sehari-hari kadang-kadang miris juga Bapak Ibu. Sampai-sampai Rasulullah harus menggadaikan baju besinya, baju perangnya, hanya untuk mendapatkan beberapa gandum untuk kebutuhan makan sehari-hari baginda Rasulullah SAW. Itu baju perang, baju besi ditebus balik sama Utsman bin Affan. Cerita dalam hadis itu setelah Rasulullah wafat, kemudian para sahabat mengurus tajhis mayitnya Rasulullah, biayanya sebagaimana tuntunan dari Rasulullah. Setelah itu kan yang harus segera diselesaikan utang-utangnya sebelum wasiat dan warisannya, harus segera diselesaikan utang-utangnya. Maka para sahabat mengumumkan kepada siapa yang punya utang-utang kepada Nabi, mari bawa bukti di sini segera diselesaikan. Datang orang Yahudi dari pasar ke rumah duka, ke rumah Rasulullah, bawa catatan, ini Nabi kalian
pernah berutang sama saya dengan 2 sak kartu. Jaminannya baju besi beliau ada sama saya. Kaget di situ Utsman bin Affan, nangis sejadi-jadinya. Utsman bin Affan itu kan penantunya Nabi, orang kaya itu Bapak. Apa ya? Miliardernya zaman itu, triliunernya, punya saham BCA kira-kira. Ya, pemegang saham BCA di zaman itu, orang sangat kaya Bapak. Top 10 orang crazy rich di zaman itu, tidak salah satunya Utsman bin Affan. Tapi mertua beliau harus menggadaikan baju perangnya untuk bisa beli jualan. Gimana nggak nangis Utsman bin Affan itu? Receh kali lah itu. Jualan dengan harta yang dimiliki oleh Utsman, itu yang membuat Utsman bin Affan pada waktu itu, dan itu yang membuat Nabi Muhammad dikagumi oleh para sahabatnya. Beliau tidak pernah mau memberatkan umat dengan kebutuhan pribadi Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa takala as-safaru fil ayati kharaja makhrajal ghalibi. Terus pertanyaan, ada menyisakan beberapa pertanyaan kalau kita jelaskan tadi. Dari penjelasan kita tadi masih menyisakan beberapa pertanyaan. Di antaranya wa zakara safaru fil ayati kharaja makhrajal ghalibi. Kenapa juga kalau memang pegadaian itu boleh dalam keadaan mukim dan juga safar, kenapa juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebut kebolehan kita melakukan transaksi pegadaian hanya dalam keadaan safar. Wa in kuntum ala safarin, dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Bazwari, wa zakara as-safaru fil ayati kharaja makhrajal ghalib. Allah Subhanahu wa taala menyebut safar, bolehnya kita melakukan transaksi pegadaian, itulah keadaan yang umumnya terjadi di zaman itu. Nah, di zaman itu Bapak, orang melakukan transaksi utang-utang dengan jaminan atau penangguhan kalau dalam keadaan safar. Bukan berarti tidak dalam keadaan safar tidak boleh kita melakukan transaksi pegadaian, tapi karena kebanyakan dan seringnya di zaman itu orang baru melakukan pegadaian saat melakukan safar, maka Allah Subhanahu wa taala sebut itu sebagai firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah 285. Ini terjadi umum dalam Al-Qur'an Bapak. Contohnya baik, saya kasih contoh supaya nanti Bapak itu baca Al-Qur'an enak, tak terganggu. Misalnya pada saat Allah Subhanahu wa taala melarang transaksi ribawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta riba yang berlipat-lipat ganda. Muncul pertanyaan, berarti kalau seperti itu sedikit riba boleh, tipis-tipis riba boleh, yang berlipat ganda ya tak boleh. Tapi kalau 1-2% kan boleh, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut apa yang tak boleh dari riba itu keuntungan yang berlipat-lipat, yang berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus%. Kalau begitu, kalau untungnya tipis 1-2-3% boleh dong. Apa seperti itu pemahamannya? Enggak Bapak ya. Sebagaimana riba diharamkan banyaknya, yang sedikitnya juga haram. Bahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat apa? Karena lumrah yang terjadi di zaman itu Bapak. Orang kalau sudah melakukan transaksi ribawi, ambil untungnya nggak takut-takut, bukan 1-2%. Ambil untungnya bahkan lama, sampai harus jual anak dan istri untuk menutupi utang riba. Sebegitu parah yang namanya transaksi ribawi di zaman jahiliyah ini. Nggak ada duit, harta sudah habis semua untuk melunasi bunga riba. Bagaimana cara melunasi utang-utangnya? Anak perempuannya dijual kepada
kepada kreditur. Belum juga lunas semuanya karena sudah berlimpah-limpah, istrinya dijual ke kreditur. Belum juga lunas, bahkan harga dirinya dijual jadi budak ya. Seperti itu yang terjadi dulu di zaman jahiliyah dan sekarang juga seperti itu Pak. Jahiliyah lagi kita dengan bisnis pinjol. Saya baru dapat jurnal. Kenapa ada satu jurnal dunia di ekonomi syariah? Dia nulis, satu orang dosen itu nulis, kenapa bisnis pinjol itu laku betul di Indonesia? Perputaran duit bisnis pinjol dia teliti 2 tahun Bapak. Di tahun 2025, di tahun 2025 kemarin, itu perputaran bisnis pinjol di Indonesia itu data dari OJK yang dapat 80 triliun lebih, bukan miliar, triliun. Kita membayangnya aja 150 triliun. Kok makin menjamur bisnis pinjol itu di Indonesia? Di Aceh ada kanun LKS, nggak 4 kanun LKS, kanun lembaga keuangan syariah. Kenapa pinjol itu nggak mengenal batas kantornya, bahkan nggak ada di Banda Aceh, tapi operasionalnya ada. Itu pinjol. Ternyata Bapak, bisnis pinjol itu keuntungan yang paling besar itu bukan dari bisnis utang-utang, itu bukan, tapi dari siapa? Itu siapa? Bisnis pinjol itu Bapak Ibu, keuntungannya yang paling besar itu dari debitur yang gagal bayar. Debitur pinjam duit ke bisnis pinjol nggak bisa bayar, bunganya kan berlipat-lipat ya. Kalau telat 1 bulan dikenakan sanksi 2%, kalau telatnya 2 bulan tambah 4%, kalau telatnya sampai 3 sampai 6 bulan tambah 6%. Itu bisnis pinjol. Jadi sebenarnya orang bisnis pinjol itu berharap nasabahnya atau debiturnya itu gagal bayar semua, dan dengan itulah dia mendapatkan keuntungan apa-apa. Sama juga sebenarnya ini dengan bisnis lembaga atau industri keuangan pada umumnya seperti itu. Bapak itu punya kartu kredit di kantong itu pinjam-pinjam gunakan. Kalau nggak pintar-pintar gunakan habis Bapak itu. Karena keuntungan dari bisnis kartu kredit ya dari situ juga. Bapak itu telah bayar kena denda, kena sanksi. Kalau nggak bijak-bijak dalam penggunaannya habis Bapak itu diploroti sama bisnis industri keuangan itu yang membuat bisnis-bisnis seperti ini makin menjamur. Ya meskipun kita berkuar-kuar ini tidak benar, tetapi tetap pasarnya ada, dia tetap akan menjamur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada tema kita, meskipun kebolehan gadai dalam perjalanan jauh, karena itu yang sering terjadi di zaman dahulu. Di qaulil qatib fil madhi, ini kan akan dijelaskan oleh Syekh Al-Ghazali. Di qaulil qatib fil madhi ghairu mutawattirin bisa kali ghaliban, karena katib orang yang pintar menulis. Itu bahkan ada profesi khusus Bapak Ibu. Dulu saya lupa sih, rosihun ya, rosih atau Fukat ya, fukat itu mereka yang berprofesi sebagai tukang salib, lebih kurang seperti notaris di zaman sekarang. Tapi profesi fukat itu lebih luas. Misalnya Bapak Ibu punya tulisan atau punya buku, punya kitab yang ingin Bapak Ibu koleksi kitab ini, bagus sekali kitab, atau ingin punya musafah. Di zaman itu kan belum ada percetakan. Percetakan itu abad 16 ditemukan di Jerman. Baru abad 16 baru ada percetakan pertama di Jerman. Sebelum abad 16 ada itu percetakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ada mushaf Al-Quran di rumah, bagaimana caranya? Pergi kepada penulis, ahli tulis. Al-Quran itu Bapak Ibu baru selesai ditulis biasanya 6 bulan. Jadi setelah pesan ditulis 6 bulan kemudian baru jadi. Itu ada tugasnya orang yang profesinya menulis kitab. Bapak Ibu ingin punya kitab ihya di rumah,
bagaimana caranya? Pergi kepada al-Qur'an, orang yang berprofesi sebagai media tulis. Kalau kita mungkin disalib bisa sampai 1 tahun selesai dia tulis. Nah begitu juga kalau dulu ada orang yang punya pangkat, karena semua orang yang pintar baca tulis, dia pergi kepada pencatat. Ya, kayak kita notaris lah sekarang. Orang yang mencatatkan yang punya kemampuan baca tulis. Kalau itu dalam keadaan saat, tentu penulis itu tidak pergi, tidak ikut dalam rombongan safar. Padahal orang Arab dulu Bapak Ibu dagangnya itu ekspor impor keluar negeri untuk mendagangkan barang dagangannya. Dengan itu mereka bisa membawa uang kekayaan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka di kota-kota. Maka sebab itu Allah bilang di kaum milika, atau Syekh Al-Ghazali menerangkan kepada kita di kaum milika ilmawi, karena orang yang pintar menulis di zaman dahulu itu kairan tawakirin, sulit ditemukan bisa melibat, sulit kita temukan dalam perjalanan jauh, biasanya seperti itu. Wala yustaratu aidan ada wujudil khatib. Ya, bahkan dalam akad pegadaian tidak juga disyaratkan mesti adanya orang yang mencatatkan bank kita. Walaupun transaksi pegadaian modern otomatis Bapak Ibu sudah bagus. Nah, SOP administrasinya, pencatatannya, temponya, sanksinya itu sudah rapi sekali di zaman kita sekarang. Di zaman dahulu belumlah serapi di zaman kita sekarang. Bahkan seperti yang saya ceritakan banyak pertemuan yang lalu, ada jamaah kita Bapak Ibu, beliau sering dapat proyek di luar daerah, di luar Aceh, bahkan Kalimantan, Sulawesi. Istri beliau juga jarang ada di Aceh. Itu kalau beliau dua-duanya berangkat, daripada mobilnya keduduk di rumah dan tahanan, itu biasanya mobilnya ditaruh di pegadaian, digadaikan depan uang cash, mobilnya terjaga, dia berjuang untuk transport, dia berangkat ke Sulawesi atau ke Kalimantan. Setelah 1 bulan pulang, mobilnya itu ditebus balik. Jadi duit dapat, mobil aman, dua manfaat sekaligus. Itu juga kalau ada pas simpan di rumah nggak aman, ya kan? Kalau kita berpergian jauh dalam waktu lama, nah, akhirnya simpannya di mana? Di pegadaian, uang dapat, ya, emas terjaga. Karena kalau hilang emas, akan jawab orang pegadaian. Ya, di zaman kita sudah bagus sekali, tidak seperti yang dijelaskan di dalam kitab fikih klasik ya. Lisubuti jawazihi fi sunnati mutlaqah. Di dalam sunnah Bapak Ibu dicatat pegadaian itu bukanlah wajib, tapi sunnah. Pencatatan dalam transaksi ekonomi, dalam transaksi muamalah, pencatatan pegadaian, pencatatan utang piutang, pencatatan transaksi jual beli, sewa menyewa, itu bukan wajib. Kalau ada pihak yang melakukan transaksi muamalah dalam Islam tanpa menggunakan catatan, tidak bisa juga, walaupun tidak baik karena punya potensi terjadi sengketa di kemudian hari. Dicatat saja ada potensi, bagaimana kalau tidak ada catatan? Nah, maka bagus sekali setiap jual beli, nah, itu ada struknya. Kalau terjadi konflik atau hal-hal yang tidak kita duga di kemudian hari, maka struk yang berbentuk catatan itu menjadi bukti kalau kita pernah melakukan transaksi muamalah dengan pihak yang bersangkutan. Ya. Falkayatu Allah dan irsyadun nas ila wasifatin muyassaratin lahum idda faqdani katibin yang mudah mudai. Maka ayat Bapak Ibu mengarahkan kita Allah dan irsyadun nas. Ayat Al-Quran, semua ayat Al-Quran kepingin untuk memberikan petunjuk, mengarahkan umat manusia, terutama ayat tadi ila wasifatin muyassaratin, kepada bentuk jaminan otentik tapi yang memudahkan umat, ya, tidak harus merepotkan umat. Jadi di dalam agama itu ada prinsip yassiru wala tu'assiru. Apapun itu, apalagi muamalah itu yang penting memudahkan umat. Hatta Bapak Ibu, sebenarnya kan, nah ini sering kita sampaikan, rukun jual beli salah satunya ijab dan kabul. Tapi di dalam syariat boleh jual beli tanpa ijab dan kabul.
jika sama-sama riba. Bapak Ibu beli barang sekarang kan apakah itu jaminan kabur? Karena sama-sama riba itu sudah memenuhi unsur daripada jaminan kabur. Itu namanya bai'ul mu'athah. Tujuannya apa? Untuk memudahkan umat. Jadi nggak perlu lagi saya jual roti ini kepada Bapak dengan harga 10.000 rupiah, saya terima ini duit kepada Bapak roti buat saya, nggak usah lagi, telepon aja ini ada. Nggak praktis. Transaksi muamalah itu butuh cepat, butuh yang praktis. Itu prinsip pasar seperti itu. Kalau Bapak terima dalam pasar, Bapak ditinggali jual kamu dalam mudahkan. Itu. Maka syariat kepingin memudahkan, tapi harus tetap terpercaya. Jangan asal-asalan. Mudah tapi tidak asal-asalan, itu dua hal yang berbeda. Asal-asalan dengan mudah memudahkan itu dua hal yang berbeda ya. Indah fakdami katib yang kedua kemudian, terutama pada saat kita lakukan perjalanan jauh tidak ada yang bisa mencatatkan hutangnya, lakukanlah dengan transaksi barang mansur atau barang ampunan atau barang jaminan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dengan dalil-dalil berikutnya, terutama dari sunnah Rasulullah SAW. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wa nasrul karim.